ketemu lagi di Sekami Online. Yeay, masih semangat kan? Coba cek semangatnya dulu. Semangat pagi, semangat dan ceria bersahabat. Asik, mantap semangatnya. Hari ini di Minggu Paskah ke-6 kita akan membahas tentang Roh Penolong. Apa sih itu Roh Penolong? Nah, makanya kita belajar hari ini ya. Stay tune. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Ayo, kita kumpul bersama mengadakan kegiatan PIA dari rumah masing-masing. Sebelum kegiatan kita mulai, marilah kita berdoa dulu dengan sikap berdoa bersama Bu Retno. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus, amin, amin, amin. Ya Tuhan, selamat pagi. Kami mengucapkan syukur padamu karena rahmat yang Kau berikan pada kami berupa kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, serta semangat. Dan juga kami dapat berkumpul dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami percaya bahwa Yesus datang dari Bapa, dan Bapa telah mengutus Yesus untuk kita semua. Kami berterima kasih pula karena Engkau selalu berdoa untuk anak-anak-Mu ini. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Hai yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yuk sekarang kita membaca kitab suci bersama-sama ya. Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan 21. Dan ayat emas kita kali ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 16. Yuk, sekarang kita baca bersama-sama ya. Aku akan meminta kepada Bapa,
dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kita ulangi sekali lagi ya. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, adik-adik yang terkasih, kakak punya gambar. Gambar siapa ini, coba tebak? Ya, ini gambar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita, yang sudah menolong kita, sudah menyelamatkan kita dengan rela wafat di kayu salib. Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Nah, ini siapa? Ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang bersama dengan anak-anak, ya. Karena Tuhan Yesus sangat menyayangi anak-anaknya. Nah, karena begitu sayangnya kepada kita anak-anaknya, Tuhan Yesus rela sengsara, rela memanggul salib, rela wafat di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan Tuhan Yesus wafat di kayu salib. Dan kemudian meskipun Tuhan Yesus sudah wafat, namun Dia bangkit kembali. Dan Tuhan Yesus akhirnya naik ke surga. Allah Bapa mengangkat Tuhan Yesus naik ke surga dengan jiwa raganya. Dan ini siapa? Ini para murid-muridnya menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Dan murid-muridnya sempat ketakutan, adik-adik. Mereka berpikir, nanti kita bagaimana ya? Karena Tuhan Yesus sudah meninggalkan kita. Namun Tuhan Yesus, karena Dia sangat sayang pada kita, Dia berjanji untuk meminta kepada Bapa di surga mengirimkan penolong yang lain. Nah, penolong yang lain itu siapa ya, adik-adik? Ya, penolong yang lain itu adalah Roh Kudus. Adik-adik pernah melihat Roh Kudus? Belum ya. Tapi adik-adik merasakan enggak kehadiran Roh Kudus? Iya, pasti ya. Nah, ini nih. Nah, dalam kitab suci diceritakan Roh Kudus turun atas para murid. Nah, Roh Kudus turun berupa lidah api. Nah, Roh Kudus digambarkan sebagai lidah api, yaitu api itu panas ya, adik-adik. Nah, panas itu untuk apa? Untuk membakar. Ya, api untuk membakar. Nah, Roh Kudus berupa lidah api ini adalah membakar semangat kita, membakar hati kita agar kita senantiasa semakin tekun, semakin dekat dengan Tuhan, semakin rajin untuk berdoa, semakin rajin untuk berbuat baik, ya. Itulah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Dan adik-adik juga ingat waktu Tuhan Yesus dibaptis, nah, Roh Kudus juga berupa seperti burung merpati, ya, burung merpati. Nah, ini burung merpati yang turun di atas Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus dibaptis. Nah, burung merpati ini adalah Roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa di surga. Nah, adik-adik yang terkasih, yuk kita berdoa, kita mengucap syukur karena Allah Bapa yang begitu baik mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk senantiasa mendampingi kita. Demikian adik-adik, terima kasih, berkah dalam. Mewartakan hari
adik-adik semuanya, teman-teman yang terkasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Pada hari ini saya Romo Novi akan menyampaikan renungan singkat untuk kita semua dalam tema pada hari Minggu ini, Roh Penolong. Dan bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan 21. Saya tidak akan membacakannya, tetapi saya akan memilih satu ayat yang akan kita renungkan pada hari ini agar pada hari Minggu ini secara khusus sepanjang hari ini kita boleh mengalami kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Kudus yang selalu menolong kita. Dalam bacaan Injil disampaikan bahwa Yesus mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Roh Penolong, supaya Ia menyertai kamu selamanya." Sekarang di sini Romo mau bertanya kepada teman-teman semuanya, kepada adik semuanya, siapa di sini yang pernah menolong temannya? Di sekolah mungkin kita di sekolah punya pengalaman menolong teman yang tidak membawa bekal, dengan cara memberikan sebagian dari bekal kita. Atau kita meminjami teman kita yang tidak membawa pensil di sekolah. Atau kita membantu teman kita yang ketika ke sekolah tidak bawa uang saku. Ayo jajan bareng. Teman-teman, adik-adik, remaja semuanya, kita pasti punya pengalaman menolong orang di sekitar kita. Tetapi saya juga mau mengatakan, mau tidak mau kita juga harus mengakui bahwa kita pasti pernah ditolong oleh orang di sekitar kita. Entah orang itu kenal dengan kita maupun orang itu tidak kenal dengan kita. Saya pernah punya pengalaman ketika ditolong oleh orang yang tidak dikenal. Suatu ketika saya sedang bingung. Saya pergi ke suatu tempat, tetapi kemudian tersesat dan bingung. Pada waktu itu alat komunikasi tidak dibawa. Bingung bertanya, dan akhirnya saya ditolong oleh seorang simbah-simbah nenek yang menunjukkan arah di mana saya akan menuju tempat itu. Saya tidak kenal orang itu, tetapi orang itu menolong saya. Nah, di sini saya mau mengatakan bahwa pengalaman tolong-menolong itu sesuatu yang amat dekat dengan hidup kita. Adik-adik, teman-teman remaja semuanya, Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita lebih dari sekedar menolong, tetapi Dia menolong, menghadirkan Roh Penolong agar kita semua disertai selamanya. Pengalaman kita senantiasa disertai tentu pengalaman rahmat yang luar biasa. Dan kata selamanya ini adalah kata-kata yang luar biasa. Tuhan tidak hanya menolong ketika kita memohon. Tuhan tidak hanya menolong kita ketika Tuhan mungkin sedang ingin. Tetapi Tuhan selamanya ingin menyertai kita sepanjang hidup kita. Dan itu sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Dan kita ingin mensyukuri pengalaman Tuhan yang menolong kita ini di dalam hari Minggu ini. Ada suatu kisah yang menarik. Teman-teman pasti yang sudah cukup lama, 1 bulan lebih tidak berangkat ke sekolah, pasti rindu dengan teman-temannya. Tahan dulu rindunya. Tetapi mari kita mengingat lagi ketika di sekolah kita sudah tidak asing dengan yang namanya kertas HVS ini. Ketika di sekolah kita juga sudah tidak asing bagaimana kita mungkin bermain-main dengan teman-teman kita. Hari ini menutup renungan Roh Penolong yang ingin kita syukuri. Saya juga ingin mengajak kita semua bermain, bermenung di dalam bacaan Injil Yohanes ini. Mari kita membuat pesawat terbang. Pesawat terbang yang terbuat
Dari kertas HVS, boleh kertas macam-macam, silahkan. Kita membuat pesawat terbang yang sederhana. HVS dilipat separuh, kita bagi tengahnya. Nah, kita bagi tengahnya, kemudian kita lipat menjadi segitiga. Nah, di sini kita lipat menjadi segitiga. Seperti biasa kita bermain kapal terbang, membuat pesawat terbang dari kertas, kalian boleh secara variasi, tetapi mari kita. Suatu ketika Alkisah saya ingin bercerita. Alkisah ada sepasang suami istri yang dikaruniai seorang anak. Mereka bertiga sedang berlibur menggunakan pesawat terbang. Mereka berlibur menggunakan pesawat terbang. Keluarga muda tersebut ingin merayakan kebersamaannya sebagai satu keluarga, merayakan syukur sukacitanya dengan berlibur bersama ke suatu tempat dan menggunakan pesawat terbang. Kemudian mereka menaiki pesawat terbang itu. Pesawat terbang, dan kemudian pengalaman naik pesawat terbang tentu menjadi pengalaman yang membahagiakan secara khusus bagi anak dari pasangan suami istri tersebut. Mereka begitu bahagia karena boleh berkumpul sebagai satu keluarga. Tetapi kemudian ketika di tengah perjalanan tiba-tiba rupanya pesawat tersebut mengalami kerusakan mesin. Dan kemudian salah satu sayapnya rusak. Pesawat tersebut mengalami kerusakan. Pesawat sayapnya tinggal satu, dan kita tahu kalau sayapnya tinggal satu pasti sebentar lagi akan hancur. Dan kemudian persis seperti yang mereka bayangkan, rupanya sayapnya yang satu hancur, mesinnya rusak, kemudian mereka, satu pesawat itu kemudian terjatuh, dan sayap yang kedua juga hancur. Sayap yang kedua juga hancur. Dan pesawat pun juga jatuh. Mereka merasa tidak berpengharapan. Tetapi, teman-teman, apa yang terjadi? Rupanya Tuhan tetap menolong. Dia tidak membiarkan kita hancur. Dan kalau kita buka, rupanya Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Semoga berkat Tuhan menyertai adik-adik, menyertai teman-teman remaja semuanya, dan berkat Tuhan boleh hadir dalam hidup kita kini dan sepanjang segala masa. Terima kasih. Nah, sekian dulu ya buat pertemuan kita hari ini di Minggu Paskah ke-6. Minggu depan jangan lupa tungguin lagi uploadnya Sekami Online di YouTube. Dadah! Hai adik-adik, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan mendengarkan cerita, sampailah kita di penghujung perjumpaan kita pada hari ini. Marilah kita siapkan sikap doa yang baik, kita lipat tangan kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk memulai doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bapa yang di surga, terima kasih atas segala berkat-Mu sehingga kami dapat berjumpa pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bapa atas segala sabda-Mu sehingga kami semakin yakin dan percaya kepada-Mu bahwa Engkau akan selalu hadir dalam hidup kami berupa Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk
kedua orang tua kami. Kami berdoa untuk sanak saudara kami, berdoa untuk teman-teman kami, dan berdoa untuk semua orang, sehingga pada masa-masa yang sulit ini segera kami dapat lalui. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Dalam doa